melumpuhkan. Penterjemah, Wave Literatur Editor, Wave Literatur. Liu Xi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik terbalut gaun hijau yang berdiri tidak jauh darinya. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajah mungilnya yang cantik tanpa kosmetik, memperlihatkan sosok cantik alami dan polos. Rambut hitamnya yang halus, yang secara asal diikat dengan kain hijau pendek, menyatu di pinggangnya. Ketika angin bertiup, rambutnya terombang-ambing mengaduk hati seseorang. Pada pinggang mungil wanita muda yang menggoda untuk dipeluk itu terdapat sebuah ikat pinggang ungu pucat yang benar-benar memperlihatkan lekukan tubuhnya yang anggun, bahkan membuat mata seluruh pejalan kaki tidak bisa menahan keinginan untuk mengintip pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Xi diam-diam berpikir, jika aku bisa merangkul pinggang kecil itu, betapa menyenangkannya hal itu. Dengan wajah yang memerah panas menatap wanita muda itu, telapak tangan Liu Xi gemetar karena kegirangan. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari wanita lain yang telah bersenang-senang dengannya. Ditambah sifat lembutnya, yang sangat mirip seperti bunga teratai, Liu Xi tidak bisa menahan keinginannya ingin segera memilikinya. Sambil melirik Xiaoning yang baru saja didorong ke tanah dengan satu serangan, Liu Xi tertawa, melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kau miliki. Wajah Xiaoning memerah, dia menggertakkan giginya marah karena diejek oleh Liu Xi. Xiaoning, kembalilah. Kau bukan tandingannya. Xiao Yu berkata pelan sambil dia melangkah maju. Wajahnya sebeku es. Xiaoning menggertakkan giginya. Dia mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Merasa telah kehilangan muka di depan gadis yang ia sukai, Xiaoning benar-benar merasa malu. Setelah memperhatikan tubuh Xiao Yu dengan matanya, tatapan Liu Xi akhirnya tertuju pada kakinya yang ramping dan panjang. Membautnya merasa harus memujinya, satu lagi wanita dari kelas tertinggi. Tampaknya keberuntunganku cukup bagus hari ini. Haha, Liu Xi Dage, mereka adalah anggota klan Xiao. Wanita ini bernama Xiao Yu. Emosinya pendek dan laki-laki tanpa kemampuan tidak akan mampu menaklukkan dia. Jia Liao, yang didampingi sekelompok pria bertubuh gagah dan kekar, berjalan ke depan dengan senyum dan tertawa keras. TL, Dage, kakak. Keke, semakin pedas, semakin enak. Tatapan Liu Xi kembali tertuju pada gadis berpakaian hijau, matanya tampak hijau. Siapa wanita ini? Melihat orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liu Xi, ujung bibir Jia Liao sedikit berkedut. Dia diam-diam mengutuk kejam bajingan ini dalam hatinya sebelum menjawab tak berdaya, dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu Xi berhenti membuang-buang waktu pada Jia Liao. Dia maju 2 langkah dan bersikap bagai seorang bangsawan saat ia berbicara, namaku Liu Xi. Boleh aku mengajak Nona untuk berkeliling pasar bersamaku? Haha, jika ada sesuatu di pasar yang Nona inginkan, jangan ragu untuk memintanya. Sambil berbicara, lengan Liu Xi perlahan melebar, dengan sombong memperlihatkan lencana di dadanya yang menunjukkan profesinya. Pada lencana tersebut tampak kuali obat sederhana. Pada permukaan kuali obat terdapat riak perak yang memantulkan pancaran unik ketika menerima pantulan sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama. Melihat lencana di dada Liu Xi, orang-orang yang berkerumun di sekitar seketika tersedak. Senyum Liu Xi melebar dengan suara deheman. Mendengar kata-kata, alkemis tingkat pertama, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Namun, karena sifatnya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang yang memiliki mata licik hanya karena profesi yang dia miliki.
Tanpa jeda, dia berbicara, kami tidak menganggur. Kau bisa mencari orang lain. Setelah mengatakan hal itu, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik pergi. Tepat ketika dia berbalik, beberapa orang bertubuh besar melangkah keluar dari kerumunan. Mereka tersenyum licik sambil memblokir jalan. Melihat orang-orang berbadan besar itu menghalangi jalan mereka, wajah Xiao Yu pun tampak muram. Dia berbalik dan berbicara dengan nada dingin pada Jia Liao, ini adalah wilayah kekuasaan klan Xiao. Tidakkah kau terlalu sombong di sini? Keke, klan Xiao. Apakah mereka sangat kuat? Mereka hanya mendapatkan sedikit popularitas berkat bantuan serbuk pembeku darah. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan klan Xiao. Kembalinya serbuk musim semi hanyalah obat penyembuhan yang aku buat asal-asalan. Liu Xi membelai lengan seputih saljunya sambil berkata bangga. Mendengar perkataan itu, Xiao Yu menjadi marah, tapi dia tetap tenang. Jauh di dalam hatinya, dia paham bagaimana kemampuan seorang alkemis, sehingga dia tidak berani bicara terlalu kasar untuk menghindari masalah apapun yang tidak diinginkan bagi klan Xiao. Meskipun Xiao Yu mungkin memperdulikan hal sekecil itu, tapi Sun Er sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Yang dia tahu saat ini adalah sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Mengangkat matanya ringan dan melihat Liu Xi yang sombong, bibir kecil Sun Er sedikit terbuka. Kata-kata yang dia ucapkan dengan suara lembutnya, membuat semua orang linglung. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bahkan setelah bersembunyi di balik kulit alkemis, dia tetaplah sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu, jika meminjam kata-kata Xiao Yan GG, adalah bodoh. Seketika jalanan tersebut menjadi sunyi. Orang-orang tercengang. Wanita muda yang terlihat begitu elegan itu ternyata begitu pandai memarahi orang lain. Tak berbeda dengan yang lain, Xiao Yu juga tertegun sambil menatap Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dengan tak berdaya dia menekuk bibirnya dan berkata, aku sudah bilang kalau kau akan rusak karena bergaul dengan Xiao Yan si bajingan kecil itu. Setelah diejek secara terang-terangan di depan umum oleh Sun Er, senyum di wajah Liu Xi yang memiliki pemikiran sempit itu pun menghilang. Dengan murung dia berkata, selama bertahun-tahun, kau orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Benar. Begitu bodoh. Ketika tangan mungilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er hampir yakin kalau orang di depannya ini antara bodoh atau terlalu sombong. Jia Liao, lakukanlah. Awalnya, aku ingin menggunakan cara yang benar. Tapi sayangnya dia tidak tahu terima kasih. Liu Xi dengan murung melambaikan tangannya dan memerintah dengan dingin. Jia Liao merasa terkejut. Dia mengusap kepalanya merasa sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang orang ini pikirkan? Ayah benar. Selain alchemy, dia benar-benar bodoh. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi seorang alkemis? Sambil mendesah, Jia Liao hanya bisa berkata sambil tersenyum, Liu Xi Dage, saat ini klan Jia Lai kami tidak sanggup mencari masalah dengan klan Xiao. Klan Xiao. Sambil tertawa dingin, Liu Xi berkata dengan jijik, jika aku bisa mendapatkannya, aku akan membantumu menghancurkan klan Xiao. Selain kembalinya serbuk musim semi, aku bisa membuat 2 atau 3 jenis obat lainnya. Setelah aku membuatnya, aku yakinkan kau bahwa klan Xiao akan kembali menderita seperti sebelumnya. Mendengar jaminan ini, Jia Liao kembali tertegun. Dia tidak menyangka jika orang ini akan begitu mudahnya membuka semua kartu yang ada di tangannya. Selain diam-diam merasa senang, dia kembali menghela nafas. Apakah ini artinya semakin besar kebodohan seseorang,
maka semakin besar kemungkinannya untuk menjadi seorang alkemis. Jia Liao melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Liao, lebih dari 10 orang kekar di belakangnya segera memperlihatkan wajah garang dan tegas sambil mendekati dan mengepung kelompok Sun Yan'er. Melihat kesombongan pihak lawan, Xiao Yu menjadi sangat marah. Dengan mencibir sinis, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun menyerang pria besar yang bergegas ke arahnya. "Pak!" Dalam sekejap mata, noda darah muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah Douze bintang 3, namun melawan lebih dari 10 orang yang memiliki kekuatan setara dengan Douze, membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah melawan 2-3 orang-orang kekar itu. Dengan terpaksa dia akhirnya hanya bisa menghindar dan merasa malu akan hal itu. Setelah membuat pria bertubuh besar lainnya batuk darah dan mundur, Xiao Yu dengan wajah pucatnya terpaksa mengambil beberapa langkah mundur. Sambil menolehkan kepalanya, dia menyuruh Xiao Ning, bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil bajingan itu ke sini. Xiao Ning segera mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah sambil terburu-buru memperingatkan, "Kakak, hati-hati." Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan melihat pria yang dia serang sebelumnya mengangkat tangan besinya dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke arah dadanya. Melihat serangan tak terduga dan licik yang tertuju pada tubuh wanita seperti itu, Xiao Yu menjadi sangat marah. Membuatnya mengumpulkan Douqi di telapak tangannya. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan kemarahannya, sosok hitam dengan cepat tiba-tiba muncul di sisinya. Angin kencang menabrak orang bertubuh besar itu. Kekuatan yang luar biasa itu dengan seketika membuat manusia itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum perlahan berhenti. Lumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pemuda yang membawa batang besi menatap dingin Liu Si dan Jia Liao yang berdiri di sisi lainnya. Suara pelan yang dikeluarkan oleh bibirnya terasa cukup menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria besar yang membawa batang besi yang sama dan memperlihatkan senyum jahat, mendekat baja, pasukan lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatannya itu tiba-tiba membeku. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, batang logam hitam dengan kejam menghujani setiap bagian dari tubuh mereka. Dalam sekejap, teriakan mengerikan pun bergema di seluruh jalan. Setelah melempar tatapan dingin pada Jia Liao yang pucat, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap marah pada wajah Xiao Yu yang memerah dan bertanya dengan suara lembut, "Apa kau baik-baik saja? Kau seharusnya memberitahuku kalau ingin kemari." Akhir-akhir ini, sekelompok bajingan dari klan Jia Lai senang mencari masalah. Tiba-tiba diperlakukan dengan begitu lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas-jelas terkejut. Wajahnya yang memerah menjadi semakin gelap. Dengan bingung, dia secara asal mengalihkan pandangannya dan berbicara, "Aku tak sengaja bertemu Sun Er ketika keluar rumah. Dia bilang kalau ingin ke sini dan bertemu denganmu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana aku tahu kalau aku akan bertemu dengan bajingan ini?" Mendengar itu Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan tatapannya pada gadis berbaju hijau, yang tampak penuh sukacita melihat kedatangannya. Senyum di wajahnya bahkan menjadi semakin lembut, "Kau tampaknya suka mencaci sekarang." Mendengar Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, kemudian mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku tidak suka dengan sikapnya." Bahkan Xiao Yan GG saat itu tidak berani dengan terang-terangan menculik seseorang dari jalanan. Menerima sanggahan dari Sun Er, Xiao Yan kemudian menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tapi dia tidak bertindak seburuk orang di depannya. "Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao?"
Setelah tidak melihatmu selama lebih dari setahun, aku dengar kau akhirnya telah menyingkirkan panggilan, sampahmu. Jia Laiao tidak lagi bisa menahan dirinya setelah melihat Xiao Yan berbicara pada Sun Er. Siapa dia? Tatapan Liu Si sama dinginnya. Melihat Sun Er berbicara dan tertawa pada pria lain setelah memberinya sikap dingin merupakan pukulan besar bagi ego Liu Si yang sombong. Dia tentu saja tidak bisa menerima ini. Hehe, Liu Si Dage, ini si jenius yang terkenal di klan Xiao. Namanya Xiao Yan. Dulu, meskipun dia berlatih selama lebih dari 10 tahun, Doki-nya tetap hanya berada di level ketiga atau keempat. Aku tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tapi Doki-nya berkembang dengan cepat dan naik hingga level 8 dalam beberapa bulan. Jia Laiao berdiri di samping Liu Si dan mengenalkannya dengan senyum dingin. Terlepas dari betapa hebatnya bakat seseorang, jika dia bahkan bukan seorang Douse, dia bukanlah apa-apa selain sampah, kata Liu Si dingin. Mendengar ucapan tersebut, wajah mungil Sun Er bahkan semakin membeku. Api emas tampak membara di matanya yang jernih. Sambil mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk Sun Er yang merentangkan dan mengencangkan tubuhnya, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan melirik Liu Si yang berpakaian serba putih. Tatapannya secara asal tertuju pada dadanya, di mana lencana alkemis terpasang dan membuatnya tersenyum. Kau pasti alkemis yang mengembangkan ramuan, kembalinya serbuk musim semi, kan? Liu Si tersenyum dingin dan membusungkan dadanya yang terpasang lencana itu, lalu dengan bangga mengumumkan, benar. Aku alkemis yang disewa oleh klan Jia Lai. Xiao Yan, sepertinya telah menyadari sesuatu, membuatnya mengangguk dan tertawa, tidak heran. Hanya seorang alkemis seperti kau yang bisa membuat ramuan obat penyembuhan kelas rendah seperti itu. Kau benar-benar menggunakan ajaran gurumu dengan layak. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para tentara bayaran di sekelilingnya tertawa keras. Setelah pernah ditipu oleh klan Jia Lai, para tentara bayaran ini pun menyimpan dendam mendalam pada pencipta, kembalinya serbuk musim semi. Melihat Xiao Yan berani mengejek pembuatnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekelilingnya membuat wajah Liu Si perlahan menjadi semakin murung. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, kau membantu klan Xiaomu mencari masalah dengan orang yang seharusnya tidak kau singgung. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tertegun. Dia tertawa getir dan memijat kepalanya, benar-benar tak bisa berkata apa-apa pada bagaimana sombongnya orang itu. Apa dia pikir dia adalah murid dari Dou Di? Seorang alkemis bintang 1 mungkin harus dihormati oleh klan Xiao, tapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh klannya singgung, maka itu benar-benar sebuah lelucon. TL, Dou Di adalah peringkat tertinggi Dou Ai, bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan serendah ini? Sambil menghela napas dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah berbincang singkat dengan Liu Si, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lemah lembut dan ramah begitu tidak menyukai pria ini. Menggosokkan telapak tangannya lembut pada wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk melanjutkan percakapannya dengan orang bodoh ini. Sambil melambaikan tangannya pada puluhan orang bertubuh kekar di belakangnya, dia tersenyum, serang. Serang tuan mereka juga. Karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kita, maka kita tidak perlu berbaik hati pada mereka. Kalau tidak, orang lain mungkin akan menertawakan kita. Melihat sikap Xiao Yan, wajah Jia Laiao pun tampak berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan benar-benar akan menyerangnya. Dengan memutar matanya, dia menghina dengan memprovokasi, aku kira kau telah sedikit lebih dewasa.
Namun memikirkannya kembali ternyata kau masihlah seseorang yang tidak berguna yang hanya bisa mengandalkan bawahannya. Provokasimu benar-benar tidak berguna. Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya sambil berbicara pelan. Jika kau ingin menganggapnya sebagai bentuk provokasi, maka anggap saja begitu. Seseorang yang tidak berguna sepertimu tidak layak berjalan di samping Sun Er Xiao Jie, kata Jia Liao dengan penuh penghinaan. Tatapan mata dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan niat jahatnya, bukankah kau telah menjalani upacara kedewasaan? Heh. Itu artinya jika aku menantangmu sekarang, kau tidak memiliki alasan untuk menolaknya, kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Xiao Yan baru berumur 17 tahun saat ini, sementara kau berusia 23 tahun. Kau berani-beraninya memberi tantangan seperti itu. Jika kau ingin bermain-main, aku bersedia menemanimu. Xiao Yu menantang Jia Liao. Alisnya terangkat dan dia menyerang dengan cambuknya, meninggalkan bekas goresan putih tipis di tanah. Ujung bibirnya sedikit berkedut saat Jia Liao dengan memprovokasi berkata, kau tampaknya memiliki keberuntungan yang cukup baik dalam hal wanita. Dengan wanita berbeda telah maju untuk membelamu. Heh, kau hanyalah pengecut yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Sialan, si wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, aku akan bermain dengannya menggantikanmu. Melihat kesombongan Jia Liao, beberapa tentara bayaran di sekelilingnya yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat kata-katanya telah menimbulkan keributan besar seperti itu, wajah Jia Liao seketika tampak berubah. Kekuatannya berada pada level Douze bintang 3 dan dia sedikit kewalahan karena telah menyinggung kerumunan banyak orang. Melirik Xiao Yan yang tampak tanpa ekspresi, Jia Liao menyibakkan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, karena kau tidak punya nyali untuk menerima tantangan ini, maka lupakan saja. Liu Xindage, mari kita pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu sangat tidak layak dihormati. Liu Xi menganggukkan kepalanya sambil menampilkan senyum busuk. Tatapannya diam-diam tertuju pada Sun Er selama beberapa saat sebelum memelototi Xiao Yan dengan marah dan mengancam, brengsek, tunggu saja. Aku akan membuat klan Xiao dengan sukarela mengirim dia padaku. Di antara semua wanita yang telah menarik perhatianku, tidak ada satupun yang bisa lepas dari tanganku. Sun Er dengan acuh tak acuh memelototi Liu Xi, yang wajahnya penuh dengan nafsu. Di dalam mata Sun Er, muncul niat untuk membunuh. Jia Liao dan Liu Xi berbalik tapi beberapa orang bertubuh kekar dari klan Xiao tiba-tiba muncul di pintu masuk pasar dan berbaris menghalangi pintu masuk. Aku tahu kalau kau benar-benar ingin melumpuhkan aku. Baiklah. Mari kita penuhi keinginanmu, aku terima tantanganmu. Tepat ketika Jia Liao hendak mengirim sinyal untuk meminta bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Liao sempat tertegun sebelum kemudian senyum sinisnya muncul. Sudut bibirnya perlahan terangkat saat dia berbisik, kau yang mencari kematian. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu.